Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat JPA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk mempelajari bahasa Arab. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas capaian kita sampai saat ini, di mana kita sudah menyelesaikan buku yang pertama, ya. Kita sudah menyelesaikan jilid yang pertama dari buku ataupun kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di buku yang pertama ini merupakan satu pijakan yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna untuk lebih mendalami mempelajari bahasa Arab di waktu yang akan datang, ya. Dan kita sudah sampai atau mulai masuk pada pembahasan buku yang kedua, jilid yang kedua, ya, dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, di mana ini merupakan buku lanjutan, ya, buku lanjutan. Dan kita masuk hari ini di Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama. Silakan dibuka di halaman 5, ya, di halaman 5 dari buku kita, buku yang kedua. Dan buku yang kedua ini kalau dilihat ini tebalnya hampir 2 kali lipat, ya, dari buku yang pertama, ya, buku yang pertama. Sehingga butuh lebih konsentrasi, butuh lebih serius lagi di dalam belajar, karena kaidah-kaidah yang akan kita pelajari, ya, hal-hal yang akan kita pelajari ini jauh lebih kompleks, jauh lebih luas ketimbang apa yang kita pelajari di buku yang pertama. Baik, kita masuk ke Ad-Darsul Awal, ya, buku pelajaran yang pertama. Di sini ada percakapan, ya, al-hiwar antara Hashim dan al-mudarris, ya, antara Hashim dengan gurunya, ya, gurunya. Baik, Anda minta, ya, ikhwah yang ada di studio dibaca satu orang bergantian, ya, satu orang satu ucapan, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ini artinya sudah paham kan, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya apa? Semoga keselamatan tercurah atas kalian dan juga rahmat Allah serta keberkahannya, gitu, ya. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ucapan doa yang sama, ya. Demikian juga atasmu, semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan terlimpah atasmu. Ya, selanjutnya. Kaifa haluka ya ustadzu? La'allaka bi khairin. Iya. Bagaimana kabarmu wahai ustadz? Mungkinkah baik? La'allaka, apa artinya la'allaka? Semoga. Ya, la'allaka bi khairin, jadi artinya semoga baik-baik saja. Ya, la'allaka, ya, semoga engkau. Lah, ka itu kan apa? Kata ganti, ya, domir, ya. Domir untuk kata ganti orang kedua, ya, anta. La'allaka, semoga engkau bi khairin, dalam keadaan baik, ya.
kaifa haluka ya ustadzu. Kaifa haluka ya ustadzu? Bagaimana kabarmu wahai ustadz? Ya. La'allaka bi khairin. Semoga engkau bi khairin, dalam keadaan baiknya. Khairun itu baik atau kebaikan, bi khairin ya di dalam kebaikan. Ya gitu ya. Ya, lanjut. Mudaris. Ya, al-mudarris. Alhamdulillah. Wa kaif alhamdulillah. Alhamdulillahi. Iya. Wa kaifa haluka ya wa kaifa haluka anta ya Hashim? Terus Hashim. Ustaz. Dilengkapin. Oh, Hashimi. Kenapa Hashimi? Karena ada ya. Huruf ya itu kan tidak menjadikan isim menjadi majrur. Yang menjadikan isim majrur itu hanya dua, yaitu kalau didahului dengan huruf jar, yang pertama didahului dengan huruf jar atau dia dalam posisi mudhafun ilaih. Jadi hanya dua ini aja ya. Selain ini nggak ada yang menjadikan isim menjadi majrurnya. Kalau ada ya nida itu gimana pengaruhnya? Hanya menghilangkan tanwin saja ya. Tadinya kan Hashimun, ditambahin ya menjadi ya Hashimu gitu, menghilangkan tanwin saja. Muhammadun menjadi ya Muhammadu begitu ya. Jangan dilupa, ini pelajaran buku 1 ya. Diulangi coba. Alhamdulillahi wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka kathiran ya Hashimu. Ya, cukup, terjemahkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan bagaimana kabarmu ya Hashim? Ya. Gitu, saya mencintaimu, atau kasir tuh. Ya, kafir itu kan banyak ya. Nah, di sini kita Saya sangat mencintaimu saja. begitu ya. Saya sangat mencintaimu ya Hashim. Ya, hai Hasim ya. Ya, alhamdulillahi ya, ada lillahi ya, ada huruf apa di situ, huruf lam li ya, dia huruf jar, maka bacanya menjadi kasroh, lillahi. Alhamdu itu artinya segala puji, lillahi bagi Allah ya. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Bagaimana ya, dan bagaimana kabarmu wahai Hashim ya. Wa kaifa, dan bagaimana haluka kabarmu. Nah, anta di situ ini sebagai penegasan saja. Jadi kita dalam menerjemahkan tidak perlu diterjemahkan ulang ya. Sebenarnya ketika mengucapkan wa kaifa haluka ya Hashimu itu cukup ya, tanpa ditambahkan anta. Kalau mau ditambah anta nggak apa-apa untuk penegasan. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu, dan bagaimana kabarmu wahai Hashim? Ana uhibbuka kathiran ya Hashimu. Ana uhibbuka ya, uhibbuka artinya apa? Saya mencintaimu ya. Ana uhibbuka kathiran, saya sangat mencintaimu ya Hashimu, wahai Hashim ya. Lanjut. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa zu khuluqin. Ya. Amin Pakistana anta amin Hindi ya. Aminal Hindi. Aminal Hindi ya Hashimu. Ya. Tajim. Innaka sesungguhnya Kamu pelajar yang zakiyun yang cerdas. Ya, cerdas atau pintar. Wa mujtahidun, dan rajin. Wa zu khuluqin, dan memiliki akhlak. Ya. Amin Pakistan, apakah kamu dari Pakistan? Anta Kamu ya. apa? Aminal Hindi ya Hashimu, apakah kamu dari Atau artinya atau. Ya. Atau kamu dari India wahai Hashim? Iya. Ya. Innaka talibun zakiyun ya. Innaka talibun zakiyun. Nah, inna ya.
Inna itu artinya sesungguhnya. Ya, inna sesungguhnya, kemudian disambungkan dengan domir atau kata ganti ka yang artinya apa? Kamu. Jadi innaka artinya sesungguhnya kamu, ya. Talibun zakiyun. Nah, innaka talibun zakiyun. Sesungguhnya kamu adalah pelajar yang cerdas, ya, pelajar yang pintar, ya. Zakiyun cerdas atau pintar. Wa mujtahidun dan rajin, bersungguh-sungguh atau rajin. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun. Sesungguhnya engkau adalah pelajar yang cerdas dan rajin. Wadhu khuluqin, ya, wadhu khuluqin, ya, dan berakhlak, ya. Dhu artinya memiliki, ya. Dhu artinya apa? Memiliki. Iya, khuluq, ya, khuluqun itu akhlak. Khuluqun akhlak. Ya, khuluqin, ya, kenapa dia khuluqin? Nah, kata dhu ini yang artinya memiliki, ya, ketika disambungkan dengan isim, maka isim setelahnya itu posisinya mudhafun ilaihi, ya. Dzu khuluqin memiliki akhlak, ya, atau bisa kita singkat penerjemahannya berakhlak, gitu ya. Jadi innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin, bisa kita terjemahkan sesungguhnya engkau adalah pelajar yang pintar dan rajin serta berakhlak, ya, memiliki akhlak. Selanjutnya amin bakistana anta. Nah, amin bakistana anta. Nah, di situ artinya apa? Apakah? Ya, ini pelajaran 1, ya. Pelajaran 1 dari buku 1, buku jilid 1. Apakah min bakistana anta? Ya, antanya kita terjemahkan lebih dahulu. Apakah kamu, ya, anta artinya kamu, apakah kamu dari Pakistan? Ya, min bakistana. Kenapa di situ Pakistana padahal ada huruf jar min? Kenapa enggak menjadi amin Pakistani? Kenapa? Isim munsharif. Iya, karena Pakistanu itu isim ghairu munsharif, ya, nama ajam. Sehingga ketika dalam keadaan majrur, dia majrurnya dengan fathah, bukan dengan kasrah, ya. Jadi, ya, ini pelajaran terakhir dari buku jilid pertama, ya. Amin bakistana anta. Apakah kamu dari Pakistan? Am minal hindi, ya. Am itu artinya atau, ya. Am minal hindi, atau dari India, ya Hashim wa Hisam. Wahai Hashim, ya, apakah engkau dari Pakistan atau dari India, wahai Hashim, gitu. Ya, lanjut. Inni minal hindi. Iya. Sesungguhnya saya dari India. Iya, ya. Inni minal hindi. Sesungguhnya saya dari India. Nah, lihat di situ inni, ya. Inni itu adalah gabungan antara inna ditambahkan dengan domir ya sukun. Ya, domir ya sukun itu artinya apa? Saya, ya, seperti kata qalamun artinya pulpen. Nah, ketika qalami ada ya sukunnya itu artinya pulpen saya. Jadi ya domir ya sukun itu artinya saya, ana. Maka ini itu aslinya inna ditambah ya sukun. Innanya artinya sesungguhnya, ya sukunnya artinya saya. Kalau innaka kan sesungguhnya kamu. Sedangkan ini berarti sesungguhnya saya. Ya, ini minal hindi. Sesungguhnya saya berasal dari India, begitu, ya. Lanjut. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'akal ana minal fasli ahwa aidon minal hindi. Ya, lanjut. Apakah temanmu yang keluar Dan. dan ya. Dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang dari kelas itu. Ya, dari dari kelas. Dia apakah? apakah ya ahwa.
apakah dia juga dari India? Ya, gitu ya. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'akal ana minal fasli ahwa aidan minal hindi, ya. Wa zamiluka, dan temanmu, alladhi kharaja ma'akal ana, ya. Alladhi artinya apa? Yang, ya. Alladhi artinya yang. Wa zamiluka alladhi, dan temanmu yang kharaja ma'aka, ya, keluar bersamamu, al-ana, sekarang, minal fasli, dari kelas, ahwa aidon, apakah dia juga, ya, aidon artinya juga, ahwa aidon, apakah dia juga, minal hindi, dari India, gitu ya. Lanjut. La innahu min Pakistan. Iya. Bukan, sesungguhnya dia dari Pakistan. Iya, ya. La innahu min Pakistana. Min Pakistana. La, tidak, ya, atau bukan. Innahu, ya, innahu, sesungguhnya dia, ya. Kalau kita lihat di sini, inna itu nyambung ke domir, ya, bisa nyambung ke domir. Tadi ada innaka, kemudian ada inni, sekarang innahu, ya. Sesungguhnya dia min Pakistana, berasal dari Pakistan. Ya, lanjut. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu aminal yabani hiya. Sesungguhnya jam tanganmu itu indah, wahai Hashim. Apakah dia dari Jepang? Iya. Ya. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Ya. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Sesungguhnya jam tanganmu, ya, jammu, yang dimaksud di sini adalah jam tangan, ya. Sesungguhnya jam tanganmu jamilatun, indah, bagus, wahai Hashim. Aminal yabani hiya, ya, aminal yabani hiya, apakah dia berasal dari Jepang, ya. Hiya ini kembalinya kemana? Jam, ya, sa'ah, ya, karena sa'atun itu muannas, maka kata gantinya pakai hiya, ya. Apakah dia berasal dari Jepang, ya. Nah, di sini ada yang perlu antum perhatikan, ya. Lihat kata sa'ataka. Sa'ataka itu asalnya kan saatun, ya, saatun, jam. Ketika dikatakan jammu menjadi sa'atuka. Nah, kemudian ketika didahului dengan inna, itu yang tadinya sa'atuka menjadi sa'ataka, menjadi fathah, ya. Istilahnya apa? Fathah mansub, ya. Kalau majrur itu kasrah, gitu ya. Kalau fathah istilahnya itu mansub. Nah, ini sa'ataka dalam keadaan mansub karena didahului dengan huruf inna. Jadi perlu diketahui bahwa inna, huruf inna itu menjadikan isim, ya, menjadikan isim yang datang setelahnya, yang tadinya dia apa? Dhammah, ya, sa'atuka menjadi sa'ataka. Nah, inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Ini, ya, salah satu perubahan yang ada, yang kita temui di sini seperti itu. Nah, lalu tadi innahu, ya, ada innahu sebelumnya. Nah, kenapa innahu enggak berubah menjadi innaha, ya, padahal didahului dengan inna? Nah, karena domir, ya, hu, ya, yang namanya domir, semua domir itu istilahnya mabni, dia tetap nggak berubah, ya. Hu, ya, hu terus, ya, sebab kalau jadi ha nanti maknanya beda lagi, nanti dikirain perempuan, ya. Innahu dengan innaha kan beda, ya. Innahu sesungguhnya dia, yaitu laki-laki. Kalau innaha sesungguhnya dia perempuan. Jadi kalau domir kata ganti itu dia tetap tidak berubah harokatnya. Kalau harokatnya fathah, ya fathah terus, seperti innaka, kak, kamu, ya udah kak, karena itu domir kata ganti, dia nggak bisa berubah walaupun dipengaruhi dengan inna ataupun yang lainnya, ya. Inna sa'ataka. Kalau ditanya kenapa sa'ataka fathah di situ, karena ada inna. Nah, nanti ini insya Allah kita akan
pelajari lebih lanjut di latihan-latihan berikutnya ya. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal yabani hiya. Apakah dia dari Jepang? Ya. Oke, lanjut. La innaha minal hindi. Ya. Bukan, dia dari sesungguhnya dia atau jam tangan itu dari Hindi itu India. India, iya, ya. La innaha minal hindi. La innaha minal hindi. Tidak, sesungguhnya dia. Nah, hanya ini kembali ke jam ya. Innaha, sesungguhnya dia minal hindi, berasal dari India. Ya, lanjut. Agholiyatun hiya am rahisatun. Ya. Apakah dia mahal atau murah? Iya, ya. Ya, ghaliyatun ya, itu artinya apa? Mahal, ya. Kalau muannas ghaliyatun, kalau muzakkar ghalin. Ya, ghalin. Ghalin ghaliyatun. Ya. Rakhisun rakhisatun ya. Ini baru muncul apa sudah pernah ada di buku 1? Belum ya? Ya, rakhisun artinya murah atau muannasnya rakhisatun, murah ya. Aghaliyatun hiya am rakhisatun. Apakah dia mahal? Maksudnya jam tangan ya. Apakah jam tangan tersebut mahal am rakhisatun atau murah? Gitu. Ya, lanjut. Innaha rakhisatun jiddan. Sesungguhnya dia murah sekali. Innaha bihiatin bimiati rubiyatin faqat. Sesungguhnya dia air 100 Oh. harganya maksudnya. Oh, Sesungguhnya dia harganya 100 rupiah. rupiah. Sesungguhnya dia harganya 100 rupiah. Fakot. Faqat. Fakot apa? Saja. Ya, fakot itu saja. Ya. Ini bukan rupiah, bukan. Ya, ini kan berasal dari India ya. India itu kan mata uangnya apa? Rupiah ya. Untuk kalau nonton film India tuh ya rupiah. Ya hampir mirip rupiah gitu ya. Dan dalam bahasa Arabnya rupiah juga rubiyatin. Ya, tinggal dilihat apa konteksnya, lagi ngomongin mata uang mana. Kalau mata uang India ya berarti rupiah. Ya. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha, sesungguhnya dia, yaitu jam tangan siapa? Hashim ya. Innaha, sesungguhnya jam tangan Hashim rakhisatun jiddan, sangat murah ya. Rakhisatun murah, jiddan sangat ya, jadi sangat murah. Innaha, sesungguhnya dia bimiati rubiyatin ya, harganya 100 rupiah fakot saja. Sesungguhnya harganya 100 rupiah saja. Nah, di sini lihat untuk angka 100 ya, untuk angka 100 ya, ini ada kaidah baru juga terkait dengan al-adad wal ma'dud ya. Tentang al-adad wal ma'dud yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu di buku yang pertama, yaitu aturan al-adad wal ma'dud untuk angka berapa? 3 sampai 10. Nah, aturannya apa? Untuk ma'dudnya aturannya dia jamak majrur ya. Misalnya 3 pulpen gimana? Salah satu aklamin ya, aklamin jamak ya. Kolamun kan jamaknya aklamun ya. Kemudian dimajrurkan menjadi aklamin. Nah, jadi 3 sampai 10 ma'dudnya itu jamak majrur. Adapun untuk angka 100 ya, lihat di sini kan 100, maka ma'dudnya itu mufrad majrur. Ya, rubiyatin ini mufrad. Ya, misalnya 100 buku gimana jadinya? Mi'atu ini menjadi mi'ati karena ada huruf bi ya. Ada huruf bi depannya. Innaha bi ya, sehingga bi mi'ati. Nah, tapi kalau nggak ada bi-nya mi'atu ya.
Kalau 100 buku jadinya gimana? Mi'atu Buku. kutubin. Nah, mufrad majrur. Mi'atu kitabin. iya, mi'atu kitabin. Ya, mi'atu kitabin. Kalau salah satu menjadi salah satu kutubin, jamak majrur. Tapi kalau 100 mi'atu kitabin, ya. Kalau 100 pena gimana jadinya? Iya, yang kompak ya. Mi'atu qalamin. iya, qalamin ya. Mi'atu qalamin. Mufrad majrur ya. Paham ya? 100 meja berarti mi'atu meja apa meja? Maktabun menjadi mi'atu Maktabin. iya, mi'atu maktabin. Ya. Gitu ya. Nah, nanti kita akan latihan lebih lanjut di latihan berikutnya insyaallah. Ya, innaha rakhisatun jiddan, sesungguhnya dia sangat murah. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat, sesungguhnya dia harganya hanya 100 rupiah saja ya. Harganya 100 rupiah saja. Sesungguhnya dia harganya 100 rupiah saja. Baik, mungkin di sini dulu ya pembahasan kita ya di pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk sering-sering murojaah, ini yang selalu kita ingatkan karena penting sekali ya bagi kita untuk terus memurojaah, untuk mengulang-ulang pelajaran agar pelajaran yang sudah kita bahas bersama ini bisa benar-benar melekat pada diri kita. Ya, demikian saja apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.